Subsidi sosial kita itu banyak, ada sekitar 500 triliun lebih. Tetapi dari statistik ini kok kemiskinan tidak selesai-selesai. Dulu waktu saya jadi aktivis ngelihat masyarakat kita ini sedih. Begitu kita masuk di kekuasaan, melihat data sangat sedih. Semua sistem itu sudah pernah kita pakai di Indonesia ini. Tetapi kenapa Indonesia ini tidak maju? Jangan-jangan Pak Menko Muhaimin Iskandar. Lucu. Sekolah rakyat itu sekolah khusus untuk orang miskin dan miskin ekstrim. Ini dalam rangka memutus transmisi kemiskinan. Miskin ekstrim dulu, miskin baru rentan. Yang mendapatkan dana bantuan sosial masyarakat miskin. Yang membedakan seperti apa? Sebuah kehormatan hari ini yang menjadi bintang tamu teman ngobrol saya adalah Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Agus Djabo Priyono. Ya, terima kasih Mbak. Halo. Halo. Apa kabar Pak Wamen? Baik. Ya. Pastinya banyak aktivitas back to back, selalu berkunjung, selalu melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Ya. Kita berusaha sekuatnya untuk kemajuan Indonesia. Siap. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama. Pak Wamen. Iya. Kalau sekarang Pak Wamen berada di pemerintahan, tapi sebenarnya jauh dari dulu sebelumnya banyak orang mengetahui bahwa Pak Agus ini lebih sebagai aktivis yang sangat vokal menyuarakan di luar pemerintahan. Apa yang berbeda dari sosok Pak Agus yang dulu dengan Pak Agus yang sekarang? Saya pikir secara konsep, tujuan hidup saya masih sama. Posisi dan tempatnya aja yang berbeda. Tapi apa yang saya perjuangkan masih sama. Indonesia yang berdikari, Indonesia yang adil makmur, masyarakatnya bahagia lahir dan batin. Saya pikir apa yang saya perjuangkan juga sama dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Iya. Jadi nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Ya. Oke. Tapi berbeda pasti ya. Apa perbedaan terbesar berada di dalam sekarang pemerintahan dan sama-sama untuk tujuan yang baik dibandingkan dengan dulu berada dari luar? Kalau dulu tupoksinya itu aktivis ya kan, sekarang kan tupoksinya negara. Perbedaannya di protokoler saja. Dulu protokolernya jalan raya, sekarang protokolernya kan kenegaraan. Jadi harus tertib karena kita berada di kekuasaan. Itu saja, Pak. Oke. Apa yang pertama kali ada di dalam pikiran dan juga mungkin di hati Pak Agus ketika diamanatkan dan diberikan kepercayaan oleh Pak Presiden sekarang menjadi Wakil Menteri Sosial? Saya berpikir bahwa seorang aktivis, seorang pejuang itu harus masuk kekuasaan. Karena di kekuasaan itulah kita diuji. Diuji komitmen kita, konsistensi kita, gitu loh. Jadi saya pikir memang ya harus di kekuasaan kalau kita mau memperjuangkan bangsa, memperjuangkan masyarakat. Jadi kita bisa ikut ngambil kebijakan. Kalau sebelumnya kita teriak-teriak di luar ya, walaupun yang kita teriakan juga konsep, tapi kan tidak bisa ngambil kebijakan, tidak bisa mengambil keputusan. Jadi ya sudah pas memang cita-cita aktivis harus menggunakan kekuasaan, menggunakan jabatan bukan untuk dinikmati, tetapi menjadi alat perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, dari kemunduran, ya kan? Saya pikir seperti itu. Ya. Dan dengan kebijakan-kebijakan itulah nantinya bisa dieksekusi, karena sebagai kementerian kan tugasnya juga mengeksekusi dan mengawal untuk memastikan kebijakan itu berkelanjutan dan memang ada dampak dan manfaatnya untuk masyarakat ya. Iya, satu contoh begini misalnya, kemarin-kemarin kebijakan Kementerian Sosial itu kan memberikan bantuan sosial, ya.
baik itu bantuan sosial non tunai dalam bentuk bantuan sembako sebetulnya, tapi itu non tunai maupun dalam program Keluarga Harapan gitu loh. Ya kan, yang kita kelola itu sekitar 75 triliun. Nah, ke depan ya saya sama Pak Menteri misalnya kemudian memiliki satu program bahwa bantuan sosial itu tidak hanya cash, ya kan, diterima oleh masyarakat selama 3 bulan sekali, gitu loh. Tapi kita ingin bantuan sosial itu bentuknya adalah dukungan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, setuju. Jadi masyarakat nanti itu berdaya, berproduksi, punya penghasilan sendiri, gitu loh, mandiri. Yang mau bekerja kita kasih lapangan pekerjaan, yang mau usaha kita kasih lapangan usaha. Jadi dorongan Kemensos ke depan kira-kira seperti itu, supaya masyarakat kita bisa berdaya, kemiskinan bisa kita entaskan, kemiskinan ekstrim bisa kita hapus sebagai amanat dari Presiden. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu yang bisa kita lakukan kalau kita di kekuasaan. Gitu. Iya. Sangat setuju, karena saya pribadi juga merasa bahwa bansos atau bantuan sosial itu bukan hanya untuk penyambung hidup, bertahan hidup, tapi bantuan sosial itu sesungguhnya untuk mengangkat derajat hidup orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi bukan hanya perjuang hidup aja ya. Iya. Kan subsidi sosial kita itu banyak. Ada sekitar 500 triliun lebih subsidi sosial ya. Di dalamnya ada bantuan sosial ya yang dikelola oleh Kemensos. Tetapi dari statistik ini kok kemiskinan tidak selesai-selesai. Ya kan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim gitu loh. Dulu waktu saya jadi aktivis ngelihat masyarakat kita ini sedih. Begitu kita masuk di kekuasaan melihat data sangat sedih gitu. Jadi disitulah kita harus mengambil satu kebijakan yang tepat sasaran sebagai mana perintah Pak Presiden begitu. Jadi saya diperintahkan supaya itu bansos itu harus tepat sasaran. Tepat sasaran itu bukan dalam arti harus sampai ke penerima, ya kan? Karena memang ada inclusion error, ada exclusion error yang perlu dibenahi. Tetapi tepat sasaran itu saya pahami bukan hanya kuantitatif, tapi kualitatif. Yang tadi seperti Mbak Mary sampaikan bahwa ini bukan semata-mata transfer untuk mempertahankan hidup, tapi bantuan sosial harus kita gunakan untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu menjadi masyarakat yang berdaya, menjadi masyarakat yang kuat, menjadi masyarakat yang mandiri. Saya berpikir kalau semua orang bekerja, ya, baik itu usaha maupun dia ikut bekerja di tempat orang lain, kalau tidak ada pengangguran lagi, apapun yang mereka kerjakan, saya berpikir Indonesia ini akan menjadi kuat. Indonesia akan menjadi maju. Apalagi kemudian mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa memutus transmisi kemiskinan yang dialami oleh orang tuanya gitu. Saya sangat berharap ke depan Indonesia ini bangsa yang tidak bermental inlander lagi, tapi bangsa yang bermental patriot gitu, yang punya semangat, punya harapan, dan mereka punya impian bahwa kita harus setara secepatnya dengan Amerika, dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan negara-negara maju yang lain. Sangat setuju. Dan terima kasih Pak Wamen juga udah menyuarakan hal-hal yang sesungguhnya kalau kita ngomong tentang bansos itu udah menjadi sebuah kata stigma di masyarakat, karena kan banyak orang yang berpikir bansos itu harus tepat sasaran. Biasanya masalah distribusi sama akurasi datanya nih. Jadi distribusinya juga harus tepat, dan orang yang sesungguhnya seharusnya mendapatkan data-datanya juga harus akurat dan tepat gitu. Apa yang sekarang dilakukan berbeda dengan jadi yang begini sebelumnya? Mbak Mary, Pak Presiden, Pak Prabowo sangat menyadari bahwa ada problem, ya, ada problem. Jadi bantuan sosial yang
nilainya cukup besar, itu secara kualitatif tidak mengubah apa-apa, hanya ada problem. Kemarin-kemarin itu kementerian, lembaga atau badan itu memiliki data sendiri-sendiri. Kemensos punya data sendiri namanya DTKS, ya kan, Bappenas punya sendiri, BKKBN punya sendiri, PLN punya sendiri, Pertamina punya sendiri. Jadi di dalam memberikan subsidi sosial dan bantuan sosial itu kelihatan sekali kalau kemudian masing-masing institusi ini punya data sendiri kan fragmentasi. Iya. Fragmentasi. Dan dari fragmentasi itu pun itu juga sulit kita untuk mengasesmen apakah data itu objektif ya, sesuai dengan situasi yang ada di lapangan gitu loh. Nah, dari situlah kemudian Presiden meminta ada data tunggal. Ada data tunggal. BPS diperintahkan untuk menyusun ya, semua kementerian, lembaga, badan pemerintah yang selama ini memegang data masing-masing menyerahkan data tersebut ke BPS. Sama BPS dari berbagai macam data ini kemudian direkonsiliasi, dipadankan. Kemudian setelah selesai dibawa ke Depdagri, ke Dukcapil, apakah sudah sesuai dengan catatan yang ada di Depdagri gitu loh. Ternyata sudah sesuai, dan sekarang ini melalui Impres nomor 4 tahun 2025 kita sudah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional. Selama kita merdeka baru kali ini kita punya data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan saya bicara kemana-mana, ke bupati, ke gubernur yang datang ke tempat saya, termasuk ke teman-teman saya yang ada di kementerian, mari kita berangkat menyusun program, khususnya sosial ekonomi, termasuk untuk bantuan-bantuan sosial segala macam itu berangkatnya dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu. Ya kan, sekarang sudah ada impresnya, dan Kemensos sudah sedang melakukan ground checking dari data ini apakah sesuai dengan dicek di lapangan juga ya, sesuai gitu atau tidak. Karena memang masih ada ya, ada inclusion error, ada exclusion error gitu loh. Kemudian Kemensos itu punya 33.000 lebih pendamping PKH ya, yang mendampingi keluarga penerima manfaat ya dari PKH itu. Nah, dari situ kita kemudian punya instrumen untuk melakukan ground checking. Dan sekarang kira-kira sudah hampir 71% ya. Kita melakukan ground checking ya, hasil ground checkingnya sedang diolah lagi oleh BPS gitu loh. Nanti hasilnya inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun program-program sosial dan ekonomi. Dan tiap 3 bulan sekali data ini kita mutakhirkan. Karena kan data itu dinamis. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang lahir gitu loh. Jadi setiap 3 bulan Kemensos punya tugas untuk memutakhirkan data itu melalui musyawarah desa ke dinas sosial kota atau kabupaten, nanti diteken sama bupati, sama wali kotanya, diketahui oleh gubernur, diserahkan ke kita kemudian serahkan ke BPS untuk diolah lagi. Kita berharap dengan adanya data tunggal, terus kemudian ada pemutakhiran ke depan, makin lama data itu makin objektif. Betul. Gitu loh. Dan ini tunggal. Membantu juga untuk semuanya tepat sasaran. Karena selama ini salah satu sebab kemudian subsidi sosial, bantuan sosial termasuk program pemberdayaan itu nggak selesai karena base-nya nggak clear menurut saya. Sekarang sudah ada, mari kita berangkat dari sana, kita bangun bangsa dan masyarakat Indonesia. Amin. Luar biasa nih, gerak cepat. Dan Pak persis setuju karena kalau datanya nggak akurat, ya itu akhirnya banyak kebocoran di mana-mana kan. Problem kita di data. Dan Presiden maunya semua program-program prioritas, semua program-program dalam tanda kutip ya darurat karena ada stunting, ada masyarakat kita yang masih banyak kurang gizi. Itu segera secepat-cepatnya dirasakan oleh masyarakat. Misalnya makan bergizi gratis. Kemudian kita diperintah untuk bikin sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekolah khusus untuk orang miskin dan miskin ekstrim. Kalau di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional itu masuknya desil 1. Kemarin saya ke Bantul ya, melakukan ground checking terhadap calon siswa. Termasuk sekolahnya, kita sedih sekali melihat saudara-saudara kita masih banyak yang kurang mampu,
kurang berdaya, dan saya berharap pemerintah selalu ada dan pemerintah secepatnya bisa mengangkat derajat mereka. Yeah. Ya. Kalau kemudian yang miskin yang nggak bisa sekolah ya secepatnya kita sekolahkan. Yang di desa maupun di perkotaan yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, secepatnya pemerintah harus mengambil tindakan ya supaya kita cepat bangkit. Iya. Ini menarik Pak Wamen karena kan yang mendapatkan dana bantuan sosial masyarakat miskin. Sedangkan masyarakat miskin itu sesungguhnya ada kategorinya. Ada rentan miskin, masyarakat miskin, dan miskin ekstrim. Ya. Miskin ekstrim dulu, miskin baru rentan. Desil 1, terus desilnya kan ada 10. Gitu loh. Jadi begini Mbak, dari data tunggal sosial ekonomi nasional itu kita kemudian bisa tidak hanya mengetahui jumlah penduduk kita berapa, tapi kita tahu alamatnya saudara-saudara yang masih miskin di mana, di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan mana, kita tahu. Yang kedua kita tahu profilnya saudara-saudara kita yang masih miskin, siapa mereka, gitu loh. Ya, apa yang membedakan miskin ekstrim sama miskin sama rentan miskin itu perhitungannya seperti apa? Yang dipakai oleh BPS itu pengeluaran per kapita, ya pengeluaran per kapita tiap bulan untuk yang ekstrim itu 400.000 ke bawah. Kalau yang miskin itu 600.000 ke bawah, gitu loh. Yang rentan ya di atas itu. Tapi rentan itu kira-kira kalau ada persoalan sedikit, ada gonjangan sedikit langsung jatuh. Misalkan kepala keluarganya yang bekerja di sakit, ya kan, itu kemudian anggota keluarganya tidak punya penghasilan, itu termasuk kelompok-kelompok yang rentan. Perintah Pak Presiden yang ekstrim itu ada sekitar 1,13%, atau kalau dijumlahkan secara individu ada 3,17 juta. Itu perintahnya di tahun 2026 harus selesai. Makanya kita sedang bekerja keras ya bersama kementerian-kementerian yang lain untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia yang jumlahnya sekitar 3,17 juta. Dan ini mayoritas ada di Jawa. Ya, profilnya rata-rata buruh informal. Dan kebanyakan buruh informal di sektor pertanian. Makanya Pak Presiden kemudian membuat program namanya Koperasi Desa Merah Putih. Yaitu dalam rangka saya pikir untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan. Dan salah satu yang terutama saya suka ketika Pak Wamen bilang sekolah rakyat, karena edukasi adalah salah satu cara untuk bisa men-solve dan mengubah nasib seseorang. Pak Presiden konsepnya sekolah rakyat untuk orang miskin ini dalam rangka memutus transmisi kemiskinan. Jadi tadinya kita berpikir bahwa sekolah rakyat untuk orang miskin ini hanya SMA. Kemensos berpikirnya SMA seperti Taruna Nusantara, atau di Soekarno itu ada CT Arsa punyanya Pak Khairul Tanjung yang membuka sekolah untuk orang-orang miskin. Ternyata beliau mintanya SD. Dari SD. Kita juga berpikir ini maksudnya Pak Presiden apa kok dari SD. Jadi beliau tidak ingin kalau keluarganya itu miskin, walaupun ini masih SD, itu habitatnya miskin, mindsetnya miskin, gizinya juga gitu loh. Ini negara ambil. Yuk kita ambil disekolahkan, boarding, supaya kemudian kita bisa mengurus gizinya, bisa mengurus makanannya, bisa mengurus pendidikannya, gitu loh. Ya kan? Dan Presiden minta tiap tahun ada 200. Jadi memang kemudian kembali lagi bahwa persoalan kemiskinan, persoalan bagaimana satu bangsa itu bisa maju, berkembang atau mundur itu saya pikir tergantung mindset pemimpinnya. Kalau mindset pemimpinnya itu progresif, ya kan, terus kemudian pemimpinnya juga bisa mengedukasi rakyatnya, bangsanya juga bisa progresif, saya pikir harapan untuk perubahan, untuk kemajuan itu ada. Dan saya melihat Indonesia sedang berada di sana. Berada di dalam persiapan untuk melompat menjadi
maju. Iya, Ya. iya. Dan Ya. ini adalah hasil yang akan dinikmati dalam jangka panjang. Betul. Karena kalau kita mendidiknya dari SD, diperbaiki gizinya, pola pikirnya, ya hasilnya nggak akan mungkin bisa dapat dalam waktu 1-2 tahun ya. Betul, Jadi semoga betul. ini ya. ada keberlanjutan. Ini dalam rangka juga untuk mempersiapkan Indonesia Emas ya di tahun 2045. Iya. Pas 100 tahun Indonesia Merdeka. Iya. Kita harus menjadi bangsa yang besar lah, bangsa yang maju, karena semua kita ada, sumber daya alam yang kita miliki saya pikir lebih dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan kita punya basis material, punya syarat-syarat objektif untuk memajukan masyarakat yang ini kemudian setara dengan bangsa-bangsa atau negara-negara maju yang lain. Tergantung pemimpinnya, tergantung bangsanya bagaimana kemudian bisa memimpin dan mengorganisir. Ya, kekuatan ini menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa kita. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa, harus bisa, harus Iya, bisa. iya. Saya harus bisa. Harus bisa. Iya. Pak Wamen menarik ya. Sekarang kan menjadi Wakil Menteri Sosial dan juga sesungguhnya ketua partai, ya kan, ketua umum partai. Kalau boleh tahu, sebenarnya waktu kecil cita-citanya Pak Agus tuh apa sih? Saya ini kan apa ya? Saya ini lahir di desa. Desa saya mungkin kalau dicari di Google Map sampai sekarang nggak ada. Masa? Walaupun desa saya itu sebetulnya tidak jauh dari Candi Borobudur. Ya sekitar ya antara 12 kilometer lah. Di Magelang situ berarti ya? Di Magelang. Oke. Apa nama desanya Pak Agus? Saya lahir di Kecamatan Salaman, jadi kalau ini Borobudur, arah Purworejo itu Borobudur, Salaman gitu loh. Kira-kira di daerah Salaman ini. Di sini ada Gunung Sumbing, di lembah Gunung Sumbing itu. Jadi cita-citanya apa ya dulu? Saya dulu pengen jadi dokter, pengen jadi dokter. Tapi isu masuk kuliah, sudah kita jadi pejuang. Jadi dokter itu perjuangan juga dokter, menyembuhkan luka-luka kemiskinan, luka-luka penindasan, luka-luka penderitaan rakyat itu kan juga dokter. Nah, saya dokter tapi pejuang. Masa kecil saya ya, desa saya itu desa yang damai, Pak, sangat damai. Kira-kira masyarakatnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dari tanah-tanah mereka bertani. Ada petani yang nanam padi, nanam jagung, dan di desa saya itu di tengah-tengah 2 sungai. Jadi walaupun saya orang desa, kenapa saya mungkin ya agak pintar sedikit ya kalau mau sombong dibandingkan dengan orang-orang desa yang lain, karena saya sejak kecil makan ikan. Makan ikan, karena ikan itu berasal dari kali itu. Jadi saya hampir tiap hari saya makan ikan. Ya, jadi kehidupan kecil saya berinteraksi dengan alam, ya, berinteraksi dengan kedamaian kehidupan di desa itu. Jadi damai sekali desa saya itu. Seperti tidak ada kontradiksi ya. Walaupun sebetulnya juga banyak kontradiksi, tapi saya merasakan pada waktu saya kecil, saya nyaman sekali itu di desa itu. Semua ada, ikan ada, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan dari hasil-hasil pertanian ada, gitu loh. Ya kan, kita tinggal membeli sesuatu yang di desa itu tidak ada, karena sumber kehidupannya semua sudah tersedia di sana. Nah, namun sampai sekarang ya secara kualitatif belum ada perubahan apa-apa, makanya itu yang menjadi satu apa namanya motivasi ya buat saya. Saya harus berjuang lebih keras lagi, bukan hanya desa saya tentunya yang nasibnya seperti itu, tapi ribuan desa mungkin di Indonesia yang masyarakatnya belum makmur ya. Gitu loh. Rata-rata sekarang di desa saya juga sudah tidak punya sawah, tidak punya tanah, bukan karena apa-apa, tapi karena populasinya bertambah, terus kemudian tanah ini kan dibagi-bagi lewat warisan kan. Jadi kayak keluarga saya juga begitu. Tanah saya habis karena digunakan oleh orang tua saya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Iya.
Dan mungkin disitulah cikal bakalnya, karena kalau lahir di tempat yang amat sangat damai, kemudian saya berpikir kalau gitu apa triggernya yang membuat seorang Agus Jabo Priyono ini bisa bergejolak dan akhirnya bisa menjadi seorang aktivis yang vokal. Pasti kan ada triggernya. Saya waktu itu, jadi gini, saya ini walaupun orang desa, itu karena bapak saya itu perangkat desa, jadi saya bisa membaca. Jadi di rumah saya itu walaupun di desa, bapak saya kan sering ke kantor kecamatan. Saya bisa membaca koran, ada Suara Karya, ada Angkatan Bersenjata pada waktu itu ya, yang memang dikasih oleh pemerintah untuk dibaca. Termasuk kemudian ada satu majalah namanya majalah Gerida. Jadi memang sejak kecil saya suka membaca. Nah, dan kemudian setelah besar ternyata ada masalah pada waktu itu, yaitu Gedung Ombo. Gedung Ombo itu kira-kira pada zaman Pak Harto, kerjasama sama World Bank kalau nggak salah ya, untuk membuat bendungan-bendungan dalam rangka mengairi sawah-sawah. Karena waktu itu kan programnya salah satunya swasembada pangan. Dalam program itu saya setuju, tapi dalam proses pembangunannya kan banyak sekali yang tergusur, termasuk bukan hanya individu per individu, tapi desa per desa, ya kan, banyak yang tenggelam. Terus pada waktu itu kan cenderung represif ya. Nah, saya melihat tindakan-tindakan represif itu untuk menghadapi orang miskin, orang susah itu, saya sejak awal nggak suka. Gitu loh, nggak suka, nggak apa ya nggak terima gitu loh. Dari situ, karena ini orang desa, saya juga orang desa. Kalau begini caranya nanti pemerintah ini sewenang-wenang lah. Makanya pada waktu saya masuk kuliah dan UNS sebagai kampus yang paling dekat dengan Gedung Ombo itu, aktivis-aktivis dari daerah-daerah lain kan kumpulnya di sana. Nah, dari situlah kemudian kita ya sudah kita mengadvokasi ya kan, masuk ke Gedung Ombo, walaupun saya pada waktu masuk kuliah itu Gedung Ombo sudah dibangun dan saya kemudian mengadvokasi dampak-dampak dari Gedung Ombo itu. Tapi dari situlah kemudian saya berpikir ini kok ada yang salah, gitu loh. Saya sudah nggak memikirkan lagi nanti mau jadi apa. Saya sudah memikirkan, sudah memilih, kira-kira mulai memilih bahwa saya harus berjuang, gitu. Harus berjuang bahwa ini ada sesuatu yang salah, harus dibenarkan dan saya harus berjuang. Itu yang kemudian melatar belakangi saya jadi aktivis, karena sebelumnya selain Gedung Ombo ada Gajah Mungkur, kira-kira hampir sama. Sangat represif ya masyarakat, baik itu represif secara ideologis maupun represif secara militeristik itu, ya kan, dicap ini sebagai musuh negara, kemudian ditangkepin segala macam lah. Itu yang saya nggak suka. Bukan masa-masa yang mudah, karena jalan yang dipilih bukan jalan yang biasa yang dipilih oleh orang pada umumnya, tapi justru masa-masa yang tidak mudah itulah yang membentuk Pak Wamen menjadi seperti yang sekarang dan dipercayakan dengan hal yang besar yang sekarang ada di tangan Pak Wamen juga. Apa masa tersulit yang paling diingat sampai hari ini, yang mungkin hampir membuat menyerah atau susah? Jadi setelah saya jadi aktivis, kehidupan ini menjadi sangat sulit gitu loh. Jadi kalau kita mau mengklasifikasikan mana yang paling sulit, karena setiap hari kehidupan kita sulit ya, tidak bisa lagi karena sudah sangat sulitnya kehidupan pada waktu itu. Apalagi mohon maaf ya, pada zaman itu kan kita menghadapi pemerintahan yang sangat reaksioner, ya kan, anti demokrasi. Kampus saja kemudian dibatasi, gitu loh. Jadi kita rapat-rapat sedikit kalau misalkan mau membangun pergerakan atau mengkritik pemerintah, itu kan selalu dimata-matai gitu loh. Jadi kemanapun kita pergi, namanya aktivis pada zaman itu ya sudah di rumah kacakan oleh negara. Jadi kehidupan ya sulit, tapi
Itu jalan yang harus diperjuangkan dan saya tidak merasa terintimidasi, tidak merasa takut, dan saya tidak merasa hidup saya itu sulit menderita gitu loh. Karena ini pilihan, segala konsekuensinya saya harus ambil, dan jalan itu harus saya nikmati dengan riang gembira. Jadi ya sulit tapi harus riang gembira karena saya punya impian yang sangat besar untuk Indonesia ke depan tuh seperti apa. Saya nggak ingin Indonesia begini-begini saja gitu. Saya ingin Indonesia itu ya lebih dari Tiongkok, lebih dari Rusia itulah, karena kita punya sumber daya alam, kita ada. Apa yang nggak ada, kita ada semua. Semua ada. Gitu loh. Dan sumber daya alam kita itu karena kemudian mindset dan sistem yang dipakai di negeri ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Akhirnya kita hanya menjadi pemasok sumber daya alam mentah kita, bahan-bahan mentah kita untuk mendukung kemajuan negara lain, mendukung industri negara lain. Dan sampai sekarang saya pikir sistem yang imperialistik ini belum selesai. Kalau ini nggak selesai ya selamanya kita akan menjadi negara yang menjadi follower menjadi tersubordinasi oleh negara-negara ini. Saya ingin ini ada cut off dan kita bisa menjadi mandiri mengolah sumber daya alam kita itu dengan industri dalam negeri sendiri. Saya pikir ini Pak Jokowi juga sudah memulai dan mudah-mudahan Pak Prabowo mengarah ke sana. Saya berpikir kalau kita tidak memiliki industri nasional sendiri, tidak mengolah hasil sumber daya alam kita sendiri, terus kemudian kita tergantung sama negara lain, ya kita masih imperialistik, masih kolonialistik dan masih tidak terus akan bergantung, nggak akan pernah bisa swasembada yang dilakukan sendiri ya. Kita harus setara dengan bangsa-bangsa lain. Caranya kita harus membangun ekonomi nasional sendiri, basisnya adalah industri. Tanpa membangun ekonomi nasional sendiri, saya pikir satu negara itu tidak merdeka. Salah satu ciri kemerdekaan adalah memotong tali imperialistik ya dengan membangun ekonomi nasional. Basisnya adalah industri. Saya baru saja kedatangan pimpinan daerah dari Sulawesi. Bagaimana sejak dulu yang namanya ikan dijual mentah, hasil bumi yang ada di Sulawesi di mana mereka tinggal dijual mentah, hasil pertanian dijual mentah ke Tiongkok kemana-kemana gitu. Dari dulu saya bilang sejak zaman Portugis sampai sekarang karena nggak ada industri ya semua dijual mentah. Dan itu artinya kita hanya memberikan dukungan terhadap kemajuan negara lain, sedangkan negara kita sendiri kemudian menjadi negara yang belum maju, terbelakang, berkembang gitu. Sedih Mbak. Sedih, ya. Semoga kita bisa bergerak menuju ke sana. Ya, harus bisa. Harus bisa. Iya. Harus bisa. Menarik tadi Pak Wamen bilang walaupun hidup itu sulit, tapi selalu mencari sukacita. Apa cara paling ampuh untuk membuat seorang Agus Djabo Priyono bisa tersenyum dan bisa semangat lagi dan bisa ceria di saat sulit? Saya ini walaupun dicap sekuler ya, saya ini kehidupan saya religius, jadi keluarga saya religius. Kemudian waktu di SMA saya juga ikut ya kegiatan-kegiatan atau organisasi pelajar yang religius. Suatu saat ada teman saya waktu saya ditahan di Polda Metro Jaya. Apa pengalamanmu waktu ditahan? Saya bilang bahwa pengalaman yang paling berharga adalah memperkuat rasa religius kita. Jadi saya berpikir bahwa di luar alam, di luar kehidupan manusia ini ada kekuatan yang super power, maha super power. Saya selalu menyerahkan kalau saya tidak mampu dengan pikiran, dengan tenaga saya mengatasi persoalan-persoalan yang saya hadapi, ya saya serahkan gitu loh semua persoalan itu kepada yang maha kuasa. Jadi ya sudah, mau apa lagi? Saya nggak pernah takut, saya nggak pernah berkecil hati walaupun sangat sulit ya kehidupan aktivis pada waktu itu. Apalagi organisasi saya pernah dicap sebagai organisasi terlarang, aktivisnya diawasi terus itu.
untuk hidup juga susah, tapi ya disitulah yang namanya romantika perjuangan. Jadi kita nikmati, kita berbagi apa yang kita tidak mampu mengatasi, semuanya kita serahkan kepada ya Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Jadi ada seorang peneliti dari Kanada begitu, kamu kan kiri gitu loh, kenapa kamu berpikir begitu? Jadi ya itulah Indonesia, saya pikir itulah Indonesia. Jadi di dalam frame barat gitu loh, kiri itu sekuler, kiri itu tidak percaya dengan kekuatan goib gitu kan, begitu kira-kira kan. Nah, ini Indonesia gitu loh, dulu sejarahnya juga begitu, walaupun mereka itu apa namanya, awal-awal organisasi pergerakan, bahkan kemudian di tahun 20-an itu ada pemberontakan ya terhadap kolonialisme Belanda yang dilakukan oleh kelompok kiri, pimpinannya juga kiai-kiai gitu loh orangnya gitu loh. Di Solo ada Haji Misbah, misalkan di Banten juga pemberontakan petaninya dipimpin oleh tokoh-tokoh atau para pemimpin Torekoh gitu. Jadi Indonesia punya kekhususan sendiri. Makanya nanti saya mau tanya sama Mbak Mary, siapa kita ini? Siapa kita ini? Oke. Ya, Siap. kita karakteristik kita secara historis ya, masyarakat kita berbeda dengan Eropa, berbeda dengan negara-negara yang lain gitu. Jadi orang Kanada aja begitu melihat saya sebagai orang kiri, kemudian saya religius, bingung mereka. Ini siapa? Gitu loh. Kok di mereka kan nggak ada. Gitu. Kiri itu Marxis gitu loh. Marxis itu materialisme gitu loh. Ya, begitulah gitu loh. Jadi tapi di Indonesia kok tidak begini gitu loh. Itu yang juga kemudian orang nggak memahami ya ideologisasi yang kita bangun untuk membangun pergerakan, terus kemudian kita punya konsepsi bagaimana masyarakat yang ideal yang bisa kita terapkan di Indonesia ya, sistemnya seperti apa, ini orang tidak ngerti gitu. Jadi setiap negara, saya pikir setiap bangsa itu punya sejarah sendiri, punya kultur sendiri gitu loh, yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Artinya karena Indonesia juga punya karakteristik seperti itu, ya kan, tidak bisa kemudian kita mengcopy paste ya sistem yang digunakan di negara lain. Setuju. Misalkan di Eropa ini maju ya kan, wah kita harus ikut Eropa, harus seperti Eropa. Oh, enggak bisa gitu. Eropa itu liberal ya, individualistik, kapitalisme, ya kan, kemudian ekspansi menjadi imperialisme, menguasai negara-negara menjadi kolonialisme. Nah, kita nggak seperti itu. Gitu. Masyarakat kita gotong royong, ya kan, integrated satu sama lain, bukan individualistik gitu, tolong menolong. Berbeda sekali gitu loh. Saya pikir nggak bisa kemudian kita membangun satu sistem ya untuk kemajuan itu kemudian mengcopy paste dari negara-negara yang lain, karena kulturnya berbeda, historis masyarakatnya juga berbeda. Setuju. Ini yang harus kita camkan gitu loh. Siapa sesungguhnya kita ini gitu loh. Siap, akan saya jawab. Tapi sebelumnya izin tanya 2 pertanyaan lagi buat Pak Wamen. Yang berikutnya saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik, sahabat-sahabat. Saya kenal nggak? Pasti kenal. Izin komentar dari Pak Wamen. Oke. Yang pertama. Saya minum dulu nih. Oh, boleh. Kayaknya agak berat ini. Nanti salah bicara malah. Nggak mungkin. Semuanya sahabat kok. Semuanya sahabat. Ya. Yang pertama Pak Prabowo. Pak Prabowo seorang patriot. Beliau sangat berempati dengan masyarakat Indonesia, dengan bangsa Indonesia. Beliau tidak ingin dan tidak rela rakyat Indonesia hidup susah, rakyat Indonesia miskin. Beliau ingin secepatnya bangsa kita melompat menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur. Kalau di statistik itu pengeluaran kita per kapita per bulannya itu 400.000, 600. Beliau pinginnya yang tinggi sekali. Dan impian beliau saya pikir sama dengan apa yang saya impikan gitu loh. Jadi apa yang beliau programkan saya sangat memahami dan saya mendukung sepenuhnya. Hmm. Beliau orang yang
perfect ya, sangat detail gitu. Yeah. Dan beliau seorang patriot. Beliau nggak ingin negara kita menjadi negara yang miskin, tapi beliau ingin melompat negara kita secepatnya sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Pak Prabowo seperti itu. Oke. Yang kedua, Mas Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran anak muda ya, anak muda yang berani, anak muda yang berani, gitu loh. Ya, anak muda yang berani, dan walaupun harus banyak belajar, tapi dengan posisi Mas Gibran sekarang ini sebagai wakil presiden, saya pikir beliau bisa mewakili atau merepresentasikan anak-anak muda sekarang. Jadi harapan saya Mas Gibran bisa menyerap ya kemajuan pemikiran anak-anak muda yang sangat terikat dengan digitalisasi gitu loh. Dan saya pikir Mas Gibran sangat menguasai itu. Anak muda yang hebat dan berani. Siap. Maju terus. Yang ketiga, Pak Menko Muhaimin Iskandar. Lucu. Lucu, jadi saya senang sama beliau karena saya bagian dari kementerian beliau ya, Kementerian Koordinasi. Beliau tuh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kemensos menjadi bagian dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Setiap memimpin rapat, beliau selalu bahagia, happy, tersenyum gitu loh. Jadi suasana rapatnya pun juga enak, asik gitu loh. Ya, beliau orang yang asik, orang yang enak gitu. Dan beliau saya pikir jam terbangnya juga sudah cukup lama. Iya, itu saya setuju. Cerdas dan humoris. Karena ketika saya menginterview beliau duduk di sini, wow, itu sangat humoris orangnya. Bisa mencairkan suasana. Makanya Mbak Mary begitu nanya tentang beliau, saya langsung lucu. Lucu. Siap. Yang keempat, Pak Menteri Gus Ipul. Gus Ipul ini orang yang menguasai persoalan. Ya. Saya berinteraksi dengan beliau mungkin sekitar 6 bulan. Beliau orang yang mengerti persoalan. Karena ditugaskan di Kementerian Sosial, beliau sangat mengerti persoalan sosial itu apa. Terus apa yang harus dikerjakan. Beliau seorang pemimpin yang punya latar belakang, pengalaman yang cukup dalamnya. Dan jam terbangnya juga cukup tinggi. Beliau sudah jadi menteri 2 kali, jadi wakil gubernur, jadi wali kota. Jadi persoalan pemerintahan, tugas-tugas kenegaraan, termasuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan sosial di masyarakat itu, beliau sangat paham. Dan beliau orang yang sangat perfect, ya. Detail, perfect, dan sesuatu yang beliau kerjakan harus sempurna. Saya mendukung, gitu. Saya mendukung. Beliau orang baik. Ya. Ya. Yang terakhir, Pak Menko AHY. Pak AHY juga anak muda yang punya karakter ya, punya karakter. Masih muda tapi sudah menjadi ketua partai yang besar. Tentunya Mas AHY juga punya cita-cita yang besar, punya jiwa yang besar. Saya pikir ke depan Mas AHY akan menjadi pemimpin yang hebat, ya, pemimpin yang hebat yang percaya dengan kekuatan sendiri. Saya berharap anak-anak muda ini, Mas AHY, Mas Gibran, dan yang lain-lain itu betul-betul bersinergi, berkolaborasi, membangun ikatan moral, ikatan politik, ikatan kebangsaan yang kuat, supaya kita bisa bersama-sama bergotong royong untuk segera melompat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Ya. Saya juga kenal sama beliau, berkali-kali kita ketemu di
rapat-rapat TKN dulu ya, karena beliau ketua partai, saya juga ketua partai di koalisi. Saya sering berinteraksi. Hebat, beliau orang hebat. Ya. Kita sama-sama bangun Indonesia. Ya, Oke. ya. Terakhir Pak Wamen, dari begitu banyak pengalaman yang hidup berikan, apa satu pembelajaran paling penting yang mungkin Pak Wamen bisa bagikan kepada siapapun yang sedang menonton hari ini? Konsistensi itu mahal ya. Jadi saya pikir Indonesia ini butuh pemimpin, tokoh-tokoh yang konsisten, yang punya empati terhadap rakyat. Jadi saya berharap ke depan itu pemimpin-pemimpin kita memang betul-betul bisa memahami suasana kebatinan masyarakat. Saya sering kali begini, jadi apa ya? Kalau kita sudah punya konsep, punya cita-cita, terus kita ingin mewujudkan itu, kita harus konsisten dan jangan pernah menukar tujuan di tengah jalan, istilah saya begitu. Seberat apapun ujian kita, hambatan kita, kalau kita sudah punya rencana, sudah punya konsep, sudah punya cita-cita, jangan menyerah, jangan khianati cita-cita itu, keinginan itu. Jadi saya selalu mengajarkan kepada diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya, ya, konsistensi itu penting, komitmen itu penting, gitu loh, dan jangan pernah menukar tujuan di tengah jalan, ya, jangan menyerah. Gitu. Terima kasih Pak Wamen sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Dan sebagai janji, tadi pertanyaan udah dikasih tahu di awal ya. Tadi Pak Wamen berarti boleh bertanya satu pertanyaan. Ya, jadi begini latar belakangnya biar nanti Mbak Mary. Ya, siap. Jadi ada seorang ekonom. Saya belum lama melihat konten ekonomi ini di YouTube. Pada waktu itu saya sedang mau kunjungan, kalau nggak salah naik kereta ke daerah Jombang. Saya buka-buka YouTube. Jadi beliau mengatakan begini, semua sistem yang ada di dunia ini pernah dipakai di Indonesia. Dari mulai sosialisme, kapitalisme, yang bahkan yang otoritarian aja pernah. Sampai sekarang, kemarin-kemarin ini setelah reformasi kita sangat liberal. Jadi beliau ini mengatakan semua sistem itu sudah pernah kita pakai di Indonesia ini. Tetapi kenapa Indonesia ini tidak maju? Padahal negara lain menggunakan sistem ini maju, gitu loh. Tetapi kenapa? Kita nggak maju, bangsa kita nggak berkembang, gitu loh. Tiongkok itu merdeka tahun 49 ya, kita 45, kira-kira begitu. Mereka sangat maju, gitu loh. Kenapa kita nggak maju? Jangan-jangan kita semua ini, baik pemimpinnya maupun rakyatnya itu tidak tahu siapa kita ini, gitu loh. Tidak tahu masyarakat, karakter kita tuh seperti apa, gitu. Makanya ingin saya tanyakan ke Mbak Mary, siapa sesungguhnya kita, orang-orang Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, dan kira-kira sistem apa yang pas untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Kalau Pak Prabowo kan kira-kira dari kapitalisme yang baik kita ambil, dari sosialisme yang baik kita ambil, kira-kira. Itu loh. Nah, itu yang kita pakai untuk menjadi sistem dalam membangun Indonesia, memajukan Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia adil dan makmur. Nah, saya ingin tanya sama Mbak Eri, siapa sesungguhnya kita ini? Gitu. Wow, terima kasih buat pertanyaannya yang sangat berbeda dan sungguh luar biasa. Tapi saya suka dengan pertanyaannya karena kalau kita mengibaratkan Indonesia itu adalah manusia, maka
manusia itu harus mengerti siapa dirinya, baru dia bisa mengembangkan Maksud saya begitu, Mbak. sepenuhnya gitu Betul, kan. betul. Citra diri itu penting, kita tahu identitas kita itu seperti apa, kita tahu potensi kita seperti apa. Dan kalau saya membayangkan Indonesia adalah manusia, ya menurut saya Indonesia itu memang unik, berbeda, seperti sosok manusia yang kaya, luar biasa, kita diberkati Tuhan dengan alam yang begitu besar, dengan sumber daya alam yang juga sangat luar biasa. Sebagai manusia yang punya banyak banget talenta, betul. Kreatif bisa, sumber daya alam juga ada, jumlah penduduknya juga ada, wilayah pun juga dari ujung ke ujung itu seperti kayak dari San Francisco ke New York gitu, besar sekali gitu. Tapi menarik karena kadang-kadang seseorang yang punya banyak talenta mungkin dia jadi bingung harus mulai dari mana, apa yang dikembangkan. Ya menurut saya itulah Indonesia gitu. Tergantung bagaimana nanti pemimpin yang mengarahkan, dan tapi kita harus menyadari apa kekuatan kita. Makanya nggak bisa main asal copy and paste. Saya setuju dengan Pak Wamen. Dan nggak bisa semuanya dilakukan juga bersamaan. Pilih saja. Kalau kita mau memfokuskan ke kreatif, Indonesia adalah orang-orang yang sangat kreatif. Sesungguhnya kayak Korea pun dari kreativitas bisa kok maju dan meningkatkan ekonomi. Kalau mau lihat dari sumber daya alamnya pun juga bisa. Kalau sekarang dunia ngomongin tentang green economy, blue economy, Indonesia punya semuanya. Tapi ya harus difokuskan kita mau mulai dari mana gitu. Tapi Satu lagi boleh? Apa? Kira-kira sistem yang cocok yang dipakai untuk membangun Indonesia, walaupun tidak mengcopy paste ya, itu lebih ke kapitalisme atau sosialisme atau apa? Menurut Mbak Mary? Harus ada interdependen ya, bagaimana mereka juga bisa punya kebebasan untuk bisa mengelola sumber daya sendiri dan tematis gitu. Mereka setiap daerah harus tahu apa potensinya dan ya bisa punya kekuatan juga untuk bisa mengembangkan potensi itu gitu. Ya. Siap. Saya paham. Ya, tapi satu hal yang paling penting Pak Wamen, saya selalu bilang, sebagai manusia apapun keadaannya, memiliki citra diri positif itu hanya satu-satunya yang bisa membuat manusia itu bisa bertumbuh. Jadi nggak peduli apa kata orang, nggak peduli label apapun yang dunia tempelkan. Saya setuju. Dia harus tahu citra diri positif. Jadi citra diri positif terhadap Indonesia itu tetap harus selalu ada. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Wamen sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih sudah jadi teman ngobrol juga. Sukses selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi, bergotong royong untuk masa depan bangsa kita, kemajuan bangsa kita. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.